bersama terlibat sekalian yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari Data Semati 2 Mansar Kota Makassar yang berpihak selaku tim oposisi. Menurut tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Perkenalkan, saya Rizky Asafik selaku pembicara pertama, dan di samping kanan saya ada Jeffrey Pejabat selaku pembicara kedua, dan di samping kanan Jeffrey Pejabat ada Kinaya Ramadhan selaku pembicara kedua. Data Semangat 1 Kota Makassar berpikir kritis, cerdas, dan hebat. Sekian dan terima kasih. Debat akan dimulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat serta kolega berpikir, izinkan saya untuk memaparkan argumen-argumen saya dalam beberapa poin. Dalam poin debat kali ini, kita membahas tentang dewan ini percaya bahwa baik dan buruk ialah nilai yang ditetapkan oleh masyarakat adat bukan berdasarkan hukum. Masyarakat adat memiliki sistem nilai dan kearifan lokal yang mencerminkan sejarah tradisi dan spesifik komunitas mereka. Peneliti antropologi menunjukkan bahwa norma adat seringkali lebih objektif dalam menjaga keharmonisan baik antara masyarakat maupun bukan di luar sosial. Sosial di komunitas tertentu dibandingkan dengan hukum formal yang mungkin tidak selalu ada dengan konteks yang selalu ada di dalam budaya lokal ini. Poin selanjutnya, beberapa kasus atau beberapa kejadian yang bisa kita dapat dari hukum adat ini, yaitu kita bisa dapat dalam adat Bugis. Adat Bugis itu beberapa aturan hukum atau adat yang dia terapkan di dalam adatnya. Contohnya seperti apa? Kenapa mereka menerapkan hukum adat ini? Karena dari masalah-masalah yang terjadi, mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan dari kedua belah pihak ini, yaitu dengan cara paling akhir menyelesaikan masalah ini, karena dari dua pihak tersebut tidak bisa menyelesaikan dengan cara lain. Itulah mengapa Bugis ini menyelesaikan dengan hukum adat mereka sendiri, karena mereka tidak mempercayai bahwa hukum yang diterapkan itu tidak sesuai dengan adat mereka. Jadi itu yang disebut dengan hukum adat. Tujuannya ialah bahwa baik buruk ialah nilai yang ditetapkan oleh masyarakat adat bukan dengan berdasarkan hukum. Jadi yang tadi saya bilang itu hukum yang diterapkan, hukum sosial yang sudah diterapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam Bugis. Saya akan menjelaskan argumen berikutnya. Nilai-nilai yang ditetapkan oleh masyarakat adat mencerminkan kearifan lokal, keterlibatan komunitas dan fleksibilitas dalam pelestarian budayanya. Itu kenapa Indonesia ini memiliki adat yang kuat, karena mereka itu masih memperkuat hukuman adat serta budaya-budaya mereka sendiri. Maka itu Indonesia terkenal dengan adat yang masih kental. Bahkan kita selalu dengar bahwa adat Indonesia itu selalu dikenal di luar negeri. Itu kenapa kita masih memperkuat hukum adat, budaya serta kesenian yang selalu ada di Indonesia ini. Pelestarian budaya yang mungkin tidak selalu dicapai melalui hukum formal. Jadi pelestarian budaya ini tidak selalu kita capai dalam hukum formal yang dibuat oleh Undang-Undang Indonesia. Data dan analisis menunjukkan bahwa data dan analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih efektif dalam menjaga keharmonisan sosial, berkelanjutan komunitas dibandingkan dengan penerapan hukum yang tidak selalu relevan dengan konteks lokalnya. Baik, itulah argumen dan penjelasan saya dalam poin-poin yang diadakan dalam debat kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk maju ke podium.
Memulai debat dalam 3, 2, 1. Hukum negara diciptakan untuk menjamin adanya keseragaman dan keadilan semua warga negara. Artinya adalah, jika baik dan buruk sepenuhnya ditetapkan oleh masyarakat adat, maka akan muncul standar ganda di dalam suatu negara yang memiliki banyak suku dan budaya itu bukan. Karena setiap komunitas dapat memiliki perspektif yang berbeda-beda tentang moralitas, sehingga menghasilkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dan norma sosial itu. Misalnya, ketika kamu orang Jakarta datang ke Makassar, lalu kamu membawa adat Jakartamu ke Makassar, akan ada perbedaan yang membuat masyarakat berperspektif buruk kepadamu. Misalnya, kamu tidak menerapkan prinsip tabe yang merupakan adat untuk menunjukkan kesopanan, yang merupakan adat untuk menunjukkan menghargai orang yang lebih tua, maka kamu akan dianggap oleh masyarakat Makassar bahwa kamu melanggar adat mereka dan akan dicap buruk bahwa kamu tidak beretika. Tapi dua, di sisi kami akan menjunjung hukum sebagai penilai baik dan buruknya segala hal yang kamu lakukan. Karena Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D telah menjamin bahwa persamaan di hadapan hukum itu dan perlindungan atas warga negara secara merata tanpa terkecuali, tanpa membedakan latar belakang atau adat dan budayamu. Nanti kami jelaskan ini. Tapi sebelum itu, mari respon terlebih dahulu. Dua hal yang membuat mereka kalah dalam debat ini. Satu, mereka tidak mengkarakterisasi musikal ini. Mereka tidak sama sekali mengetahui masyarakat adat itu seperti apa. Juri, saya jelaskan ini. Masyarakat adat adalah masyarakat yang mempunyai suatu kepercayaan sesuai dengan adat mereka. Tapi juri, ini seringkali bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia, karena hukum adat masih menganut kepercayaan terdahulu yang tidak berkembang dalam zaman modern. Tapi dua, mereka juga mengatakan bahwa adat Indonesia itu kental. Juri, kami mengamini dan menghormati adat yang ada di Indonesia. Tapi saya rasa ketika penetapan nilai dan baik dan buruk itu ditetapkan oleh masyarakat, maka akan ada diskriminasi yang timbul, akan ada masyarakat yang tidak patuh dengan hukum yang ada. Tapi juri, melihat pembingkaian dalam debat ini, dua hal yang sangat penting di sini. Satu, mengapa pada akhirnya baik dan buruk yang dinilai oleh masyarakat itu tidak harus diterapkan? 3 layar. Satu, akan ada potensi pelanggaran HAM. Mari lihat, dalam beberapa kasus, nilai-nilai adat yang diwariskan dari generasi ke generasi bisa bertentangan dengan standar hak asasi manusia itu sendiri. Misalnya, adat yang mengizinkan kekerasan dalam bentuk hukuman fisik, diskriminasi berbasis gender, perbedaan perlakuan terhadap suatu golongan tertentu bisa bertentangan dengan hukum nasional dan internasional yang melindungi hak asasi setiap individu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dua juri, mari lihat contoh kasus yang masih diterima dalam beberapa masyarakat seperti adat Agakbak dan tradisi Tinggong di Wonogiri, yang dimana mereka masih mau anak-anak itu nikah di bawah umur. Jelas ini telah bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang melarang pernikahan di bawah usia 18 tahun. Tapi dua, akan ada kekurangan perlindungan hukum ketika penetapan nilai baik dan buruk ini dilakukan oleh masyarakat adat itu. Juri, ketika penetapan baik dan buruk sepenuhnya bergantung pada masyarakat adat, maka individu akan merasa teraniaya oleh norma-norma adat mereka karena tidak memiliki jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Misalnya, jika seorang anggota masyarakat menghadapi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, tapi norma adat memperbolehkan ini dan membela si pelaku, maka individu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang diperlakukan oleh juri. Tapi tiga, akan ada diskriminasi di mana akan banyak masyarakat adat yang menempatkan perempuan dalam posisi yang terendah dibandingkan laki-laki itu sendiri. Misalnya dalam hal ini warisan, di mana laki-laki seperti dalam warisan atau hak pendidikan. Misalnya di beberapa masyarakat adat yang ada di Indonesia seperti Batak yang hak warisnya hanya diberikan kepada laki-laki, sementara perempuan tidak mendapatkan hak yang sama, sehingga ini menciptakan ketidaksetaraan dan keadilan gender ketika berpatokan terhadap budaya itu sendiri, bukan? Tapi B, mengapa pada akhirnya hukum lebih baik untuk menetapkan nilai baik dan buruk kamu?
Satu, saya rasa kita hidup di negara yang menganut konsep pemerintahan hukum. Artinya adalah negara kita telah mengatur sedemikian rupa bagaimana hak dari individu suatu negara dan telah mengatur sedemikian rupa baik dan buruk suatu hal yang akan dilakukan. Tapi dua, akan ada standarisasi dan kesetaraan di mana hukum itu sendiri memberikan standar yang sama bagi semua warga negara. Tiap individu dihadapkan pada norma dan aturan yang sama dari latar belakang tanpa membedakan latar belakang adat mereka ini bagaimana, sehingga ini memastikan bahwa tidak akan ada diskriminasi, tidak akan ada ketidakadilan yang berdasar nilai-nilai adat yang bisa berbeda. Mari lihat contoh kasus, misalnya KDRT telah diatur dalam hukum tindakan kriminal di individu ini melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi juri, ketika kita masih mempercayai bahwa masyarakat adat itu yang menetapkan seluruh baik dan buruknya suatu individu itu, maka di sisi mereka akan ada nantinya diskriminasi karena di sisi mereka mau KDRT ini mau dia masyarakat adatlah yang menilai itu, maka di sisi mereka akan jahat terhadap masyarakat mereka itu sendiri karena mereka tidak mau hukum yang menetapkan nilai-nilai baik dan buruk mereka. Mereka tidak mengerti bahwa kita berada pada negara yang menganut sistem pemerintahan hukum, di mana hukum telah mengatur baik dan buruknya suatu hal yang dilakukan, di mana hukum telah mengatur baik dan buruknya suatu hal yang ditetapkan. Juri, hukum negara itu diciptakan untuk menjamin adanya keseragaman dan keadilan semua warga negara. Bayangkan ketika misalnya hukum ini tidak ada dan nilai baik dan buruk itu ditetapkan oleh suatu negara. Misalnya kamu orang Makassar lalu kamu ke Jakarta, kamu akan dicap buruk oleh orang Jakarta ketika kamu membawa budaya Makassarmu ke Jakarta itu. Maka dari itu, beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh tim lawan adalah bagaimana di sisi mereka tidak akan menimbulkan kekacauan ketika mereka menetapkan baik dan buruk itu oleh masyarakat. Karena masyarakat adat di status quo itu masih menganut tentang perkawinan di bawah umur, yang dimana ini telah bertentangan oleh undang-undang itu sendiri. Maka di sisi mereka, ketika mereka tidak dapat membuktikan ini, maka mereka kalah dalam debat ini, bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara kedua dari tim pro untuk maju ke podium. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan juri yang saya hormati, moderator dan timekeeper yang saya banggakan, dan juga kolega berpikir kami dari pihak lain yang menyempatkan diri untuk menghadiri perdebatan kita pada kali ini. Kami dari pihak pro sangat menyetujui mosi kita pada kali ini, yaitu mosi kita yang berjudul bahwasanya baik atau buruknya perilaku seseorang dinilai dari masyarakat, bukan berdasar atas hukum. Kami tekankan sekali lagi bahwasanya kami tidak sepenuhnya berdasar kepada masyarakat adat. Melainkan dan kami juga tidak mengatakan bahwasanya kami tidak menghilangkan yang namanya hukum. Kami tetap juga memasukkan yang namanya nilai hukum. Akan tetapi dari nilai hukum tersebut kita tidak selamanya bisa saja melihat dari hukum bahwa bisa saja hukum tersebut bisa berat sebelah. Kita lihat sendiri bahwasanya kita lihat sendiri contoh kasusnya di luar sana banyak orang-orang yang melakukan hal buruk, akan tetapi di mata hukum masih saja terlihat baik. Kita banyak sekali contoh kasus seperti hal tersebut. Dan juga dewan juri yang saya hormati, sadarilah bahwasanya mereka terlalu sempit mengambil contoh dalam contoh pengambilan kasus terhadap mosi kita pada kali ini. Mereka tidak memahami dengan baik bahwasanya mosi kita pada kali ini. Mereka hanya mengatakan bahwasanya kami harus memberikan beban pembuktian terhadap nikah dini. Akan tetapi banyak contoh kasus di luar sana yang lebih banyak lagi hal-hal yang harus kita lihat, baik itu dari sisi kekerasan, HAM dan lain sebagainya. Dan juga melanjutkan argumen bahwasanya
kita berada di negara Indonesia. Negara ini yang di mana negara kita berdasar kepada yang namanya Pancasila. Pancasila sendiri mengatakan bahwasanya menjunjung nama kebebasan berpendapat, yang di mana di Indonesia sendiri banyak yang disebutkan yang di mana Indonesia sendiri sangatlah beragam, baik dari Sabang, tidak, terima kasih saudaraku, dari Sabang sampai Merauke banyak sekali perbedaan. Di mana ketika mereka yang di sini juga sangat sesuai dengan atas yang namanya penilaian terhadap seseorang baik atau buruknya, dan juga masyarakat tidak dapat selamanya berdasar kepada hukum, yang dimana seperti yang kita ketahui, seperti yang saya katakan yang di awal, bahwasanya kadang-kala hukum sendiri hukum sendiri tidak adil, sehingga kita harus mengambil terima kasih saudaraku, bahwasanya bahwasanya hukum sendiri itu tidak adil. Kita harus mengambil perspektif yang lain, ya di mana masyarakat adat. Perspektif dari masyarakat adat sangatlah luas, sehingga bisa mengambil sehingga banyak sekali aspek yang dapat diperhatikan, ya di mana aspek-aspek tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan atas baik atau buruknya seseorang. Dan juga penilaian terhadap masyarakat adat itu seperti yang dikatakan pada argumen pembicara pertama saya, fleksibel, yang dimana itu bisa saya berubah-ubah terus sehingga berbeda dengan hukum hanya itu sih. Ya, terima kasih saudaraku. Jadi kan kita paham, mereka sendiri kan salah satu bahwa Indonesia itu beragam, artinya kita yang beragam, dia punya masyarakat adat yang berbeda-beda, punya wilayah, artinya kita akan baik dan berbeda terlalu berbeda. Misalnya, artinya tidak akan ada ketemu karena adat itu berbeda di tiap wilayah. Yang bukan di wilayah tertentu, maka pada kita tidak sesuai dengan adat itu dan pada kita ada diversifikasi. Dan pada kita yang buruk dan yang berbeda kita boleh. Di mana langit dipijak, di situ kita di mana kaki dipijak, di situ langit yang dijunjung. Kita mengetahui bahwasanya Indonesia adalah negara yang beragam. Di Pancasila sendiri menekankan bahwasanya kita harus toleransi, kita harus memahami bahwasanya setiap daerah itu berbeda, jadi kita harus mengikuti adat yang ada di daerah tersebut. Dan juga saya kembali pada poin yang akan saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya masyarakat adat itu lebih fleksibel. Mengapa demikian? Bahwasanya dia tidak berdasar atas hal tersebut, dia bisa saja berubah terus sesuai dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Dia akan berubah sesuai dengan waktunya, dan juga tidak dengan hukum hanya itu saja, tidak berubah. Hukum hanya berdasar atas itu saja. Dan juga kami telah memperhatikan banyak aspek daerah, budaya yang kental, dan juga negara, dan juga relevansi sebuah hukum terhadap hukum tersebut, sehingga hukum tidak dapat terus-menerus dijadikan dasar atau patokan terhadap banyak atau tidak sesuainya, sehingga tidak tercapai dengan yang namanya keadilan. Bagaimana caranya kita memperoleh keadilan jika hukum tersebut saja bisa saja terjadi yang namanya berat sebelah? Instruksi saudaraku, ya. Juri, toleransi tidak menghilangkan keadilan. Misal kamu pergi ke Korea, sama misalnya kamu menabrak babi, misalnya babi hal yang kemudian sangat menyusul mereka, dan kamu mereka dihukum pada akhirnya. Juri, inilah yang memasukkan toleransi diri. Mereka angkat toleransi, pada akhirnya mereka angkat toleransi untuk menghilangkan keadilan yang ada. Mereka pada akhirnya akan melegalkan seorang untuk membunuh, karena mereka mengikuti aturan adat yang ada di Dewan Demokrasi. Sekian, terima kasih. Kami mengatakan bahwasanya kami tidak selamanya menghilangkan hukum. Kami tetap berdasar pada hukum, tapi tidak menghilangkan aspek. Kami tetap berdasar kepada masyarakat, tapi tidak menghilangkan namanya aspek hukum. Kami tetap menamakan bahwasanya ini negara hukum, tapi ada yang namanya aspek adat, yang dimana adat tersebut pasti setiap daerah pasti berbeda. Yang dimana kalau misalkan kita menanamkan yang namanya pembunuhan, tentu saya tidak, karena pasti mereka melihat yang namanya kita manusia, kita memiliki hati nurani, kita pasti membedakan yang mana baik, yang mana yang buruk. Dan juga bahwasanya perspektif dari masyarakat itu pasti banyak, sehingga hal tersebut bisa menjadi beban, bahwasanya beban bahwasanya ini bisa menjadi lebih dipertimbangkan, bahwasanya kalau misalkan hukum pasti dia tetap bahwasanya itu saja, itu dan itu. Kalau misalkan masyarakat adat pasti lebih banyak dari perspektifnya, lebih banyak dari pertimbangan, lebih baik pertimbangan bahwasanya dia baik atau dia buruk. Dan juga untuk kalimat penutup, kami dari tim Pro sangat dengan tegas dan lugas mengatakan bahwasanya kami sangat menyetujui bahwasanya menyetujui masih kita pada kali ini. Jadi mana masih kita pada kali ini yang berbunyi Dewan ini percaya bahwasanya
penilaian baik atau buruknya penilaian baik atau buruknya seseorang berasal dari masyarakat adat, bukan dari hukum. Dengan aspek bahwasanya kami tidak menghilangkan yang namanya dasar hukum. Saya bangga menjadi tim pro. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro. Selanjutnya ke pembicara kedua tim kontra untuk maju ke podium. Baik, sebelum saya mulai berpidato, ketika ini tentang institusi harap angkat tangan tanpa verbal, karena itu mendistraksi saya. Debat dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Setiap orang berhak atas semua hak kebebasan tanpa perbedaan apapun. Deklarasi Hak Asasi Manusia pasal 2. Sidang Dewan Yang terhormat, sebelum musyawarah argumentasi kami sendirinya kami punya beberapa dasar dan terkait argumentasi yang disampaikan oleh tim pemerintah. Dewan Yang terhormat, mari yang pertama, kami sama sekali tidak pernah mendiskusikan ajaran masyarakat adat tertentu. Namun pada konteks perdebatan kita pada kali ini, kita membahas bagaimana pada akhirnya ketika masyarakat adat itu baik dan buruknya ditetapkan oleh masyarakat adat juri. Ini yang perlu kita justifikasi dan perlu kita bahas bersama. Kami sama sekali tidak pernah mendiskusikan ajaran soal agama masyarakat tertentu juri. Juri, mari lihat ketika misalnya kita baik dan buruk itu ditetapkan oleh masyarakat adat tertentu, maka pada akhirnya juri dua hal. Pertama, aturan hukum negara itu sudah tidak ada di Dewan Yang terhormat. Berarti kamu bisa bebas menghukum dan sebagainya. Ambil contoh sebagai orang masyarakat adat Toraja saya misalnya Dewan terhormat, yang dimana masyarakat saya mensakralkan babi misalnya. Ketika kamu berkunjung ke masyarakat Toraja sana misalnya, kemudian kamu menabrak babi misalnya, kamu pada akhirnya akan dijudge dan pada akhirnya kamu akan dibunuh misalnya, karena masyarakat Toraja sana sangat sakral terhadap babi itu Dewan terhormat. Juri mengisahkan hal ini. Mengapa? Pada akhirnya mereka terus menangkap bahwa pada akhirnya manusia itu tidak akan sedismisif itu dalam membedakan baik dan benarnya. Juri notis, mari lihat masyarakat adat itu sangat berspektif dan sangat bergantung pada budayanya. Ketika kamu menganggap baik dan buruk identik masyarakat adat misalnya, pada akhirnya kamu akan mengangkat soal toleransi dan sebagainya. Namun juri notis, toleransi tidak akan menangkan keadilan bukan? Kamu pada akhirnya tidak bebas membunuh apapun karena atas adat kamu bisa memperbelahkannya juri. Kita di negara hukum, pada akhirnya kita diatur oleh berbagai aturan yang ada misalnya. Justru aturan hukum itu ada untuk menyatukan berbagai aturan masyarakat adat yang berbeda-beda misalnya. Mereka hadir pada akhirnya akan menetapkan ini dan baik dan buruknya itu ditetapkan oleh masyarakat adat juri. Sehingga pada akhirnya apa? Negara tidak akan berjalan dengan baik. Satu, karena masyarakat adat itu tidak berbeda-beda. Ketika dia berbeda-beda, maka pada akhirnya tidak akan ada komponen yang sama dan tidak akan simetris antara aturan satu dan yang lainnya juri. Tapi yang ketiga Dewan terhormat, pada akhirnya mereka pada akhirnya sangat mendisiplinkan terhadap aktor-aktor yang dirugikan oleh masyarakat adat ini. Juri notis, masyarakat adat seringkali bertentangan dengan pelanggaran HAM dan sebagainya. Masyarakat adat di luar sana marah untuk pergi HAM di bawah umum misalnya dan lain sebagainya. Mari masuk ke argumentasi kami Dewan terhormat. Pertama, potensi pelanggaran HAM. Juri notis, masyarakat adat seringkali memiliki norma dan tradisi yang tidak sejalan dengan prinsip hukum Dewan terhormat. Mari lihat masyarakat komunitas adat sana misalnya yang banyak melakukan pernikahan di bawah umur. Padahal juri ini sudah jelas dalam melanggar hukum kita bukan? Mari lihat contoh pada kasus suku Babi sana misalnya di Banten. Pada akhirnya, di mana tradisi menikahkan anak muda sudah menjadi hal yang normal di sana Dewan terhormat. Artinya, ketika kamu baik dan buruk ini ditetapkan, maka pada akhirnya kamu akan memarginalkan anak-anak di luar sana yang menikah di bawah umur misalnya. Kamu hanya mendiskusikan, mereka akan tetap membiarkan saja anak-anak yang tersiksa dan tidak ada bantuan hukum di negara kita karena baik dan buruk ini diterapkan oleh masyarakat adatmu yang pada akhirnya menormalkan pernikahan di bawah umur itu. Tapi yang kedua, kurangnya perlindungan HAM juri yang Dewan terhormat. Ketika masyarakat baik dan buruk ini juga masyarakat adat akan banyak aktor yang dirugikan dan di mana norma-norma adat yang seringkali memarginalkan keadilan yang lebih luas Dewan terhormat. Mari ambil contoh dalam masyarakat adat di suku dan di Papua sana misalnya yang dimana adat di sana itu melegalkan KDRT misalnya Dewan terhormat. Sehingga pada akhirnya apa? Ketika kamu menikah misalnya seorang perempuan menikah misalnya
perempuan laki-lakinya, suaminya akan bebas melakukan keadaan dan sebagainya. Padahal juri, walaupun ADRT sudah melanggar hukum, karena pada akhirnya hukum mengatur kita untuk tidak melakukan keadaan terhadap pasangan kita misalnya. Sehingga juri, di sisi mereka, pada akhirnya akan ada KDRT yang akan terjadi, dan pada akhirnya mereka akan memarginalkan orang-orang perempuan sana misalnya yang tidak dapat perlindungan hukum karena mereka baik dalam grup itu tidak oleh masyarakat adat suku dari sana misalnya di Papua itu melegalkan KDRT karena hak penuhnya itu ada di tangan suaminya juri. Tapi ketiga, potensi diskriminasi. Mari lihat juri praktik diskriminasi terhadap kelompok tertentu sana yang sering terjadi di beberapa masyarakat adat misalnya dalam tradisi suku Minangkabau sana misalnya yang menganut sistem matrilinear yang dimana hak waris diberikan pada perempuan. Namun apa? Dalam praktiknya ketika dia sudah menikah dengan suaminya, dia sudah berstatus sebagai istri, maka hak waris itu diberikan kepada suami secara penuh juri. Asumsikan kamu seorang perempuan di adat suku di Minangkabau sana misalnya, kemudian kamu menikah, kamu seorang adat, asumsikan kamu seorang perempuan di dalam suku Minangkabau sana misalnya, kemudian kamu punya hak waris, anak dan sebagainya. Pada akhirnya ketika kamu berstatus sudah menikah misalnya, maka hak waris kamu, hak tanah kamu itu akan diambil oleh suamimu tanpa ada alasan yang jelas. Pada akhirnya itu akan diambil, dan pada akhirnya ini akan memarginalkan hukum-hukum hak waris dan lain sebagainya. Kalau akan memarginalkan hak-hak orang lain yang pada akhirnya dia berhak, tapi karena masyarakat adat kamu menormalisasikannya, artinya kamu dapat melakukan hal itu, maka pada akhirnya kamu akan bebas melakukan tindakan-tindakan yang melanggar konteks hukum juri. Terhormat, Dewan Juri Terhormat dari tadi notis mereka tidak pernah melakukan urgensi yang jelas. Mereka pada akhirnya menyatakan bahwa kami sangat mendiskusi masyarakat adat, tapi juri kami tidak pernah mendiskusi hal itu. Namun konteks pada kita pada hari ini membahas apakah pada akhirnya ketika aturan dari masyarakat itu baik dari bentuk masyarakat adat ini tidak akan pernah baik, karena pada akhirnya masyarakat adat itu punya aturan berbeda-beda dan pada akhirnya mereka tidak pernah dipersatukan juri. Untuk itu jika rekan-rekan tidak setuju dengan argumentasi saya buka sesi instruksi ketika ingin menanggas kita ada instruksi 3, 2, dan 1 juri. Karena tidak instruksi maka itu untuk saya lanjut. Dewan Juri Terhormat, mari bahas mengapa pada akhirnya kami tetap menolak penuh seperti pada ini. Dewan Terhormat, pertama kami pada akhirnya ketika kita pro terhadap baik dalam grup itu dan masyarakat adat sana misalnya, maka pada akhirnya tidak akan pernah baik karena pada akhirnya akan ada pelanggaran HAM di luar sana yang tidak akan pernah terungkap misalnya, ataupun tidak akan pernah dijustifikasi oleh aparat saya misalnya, karena pada akhirnya baik dan grupnya masyarakat adat itu ditentukan, baik dan grupnya seseorang ditentukan oleh aturan dari masyarakat adat itu. Dewan Terhormat, pada akhirnya ketika kami marginal, pada akhirnya ketika kami membunuh seorang misalnya, ini akan tetap dilegalkan misalnya karena baik dan grupnya tidak ke masyarakat adat yang percaya bahwa membunuh itu diperbolehkan misalnya. Tapi kedua, pada akhirnya kamu akan memarginalkan anak-anak di luar sana yang menikah di bawah umur, karena akhirnya kamu tidak akan pernah mengatasi hal itu karena kamu sudah berdiri di status quo yang dimana baik dan grupnya keadaan itu ditentukan oleh aturan masyarakat adat sendiri, dimana pada akhirnya ketika suatu masyarakat adat itu menganut sistem bahwa kita boleh menikah di bawah umur, maka pada akhirnya kita akan mengambil hak anak itu untuk hidup yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya kamu sangat dismiss terhadap hal itu. Dan ketiga, pada akhirnya kamu juga memarginalkan kaum perempuan sana misalnya, yang pada akhirnya mereka akan tetap mendapatkan KDRT pada orang tidak alur dan sebagainya, dan pada akhirnya tidak ada tindakan yang komprehensif di pihak kamu yang pada akhirnya untuk dapat mengatasi hal ini, dan pada akhirnya tetap ada KDRT dan sebagainya, karena pada akhirnya masyarakat adat sana menegakkan hal itu, dan pada akhirnya masyarakat sana menjunjung tinggi laki-laki misalnya, dan pada akhirnya tidak ada standar gender yang ada. Dewan Terhormat, sehingga untuk terakhir kali ini Dewan Terhormat mereka sudah memberikan 3 aktor. Pertama, perempuan yang akan dirugikan, dan kedua, anak-anak yang masih bawah umur, dan yang ketiga adalah orang-orang yang pada akhirnya tidak mendapatkan hak untuk hidup dan lain sebagainya. Untuk itu untuk terakhir kalinya kami bangga menjadi tim oposisi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua dari input dan selanjutnya silakan kepada pembicara ketiga dari tim Prof untuk maju ke podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, kami merasa terbebani dengan apa yang dikatakan oleh pembicara 1 hingga pembicara 2 karena pembicara 3 baru bicara. Pada kali ini saya mulai menyanggah dengan pembicara pertama yang mulai dari pembicara pertama, yaitu dengan mengatakan dilakukan sepenuhnya kepada adat. Maksudnya hubungan itu diserahkan semuanya kepada adat. Tentunya tidak. Kami di sini tentunya kita ketahui tidak selamanya itu tidak bergantung kepada adat. Kembali lagi pada individu tersebut, tergantung bagaimana dia, apakah dia keturunan bangsawan atau keturunan biasa. Lanjut dari sanggahan yang kedua boleh dari tim kontra
menyatakan tadi memang banyaknya kejadian begitu, tapi saya menganggap dengan contoh kasus apa yang mulai dari terkecil hingga terbesar. Contoh kasus, orang hukum takut kepada hukum. Contohnya polisi takut ditilang. Contohnya juga, contoh kecil, kita sebagai anak sekolah takut kita ditilang. Bagaimana dengan hukum ini? Kita juga bisa mengambil dari banyaknya sumber adanya orang narapidana, bedanya penjara orang narapidana dengan orang biasa. Dengan adanya ini kita juga bisa membedakan dalam hukum, dalam masyarakat sekitar ada RT, RW, desa, camat, dusun. Sehingga ketika ada masalah dalam suatu RW, mulai dari terkecil bisa langsung ke hukum, tapi ke masyarakat adat setempat. Kami meyakini bahwa masyarakat sekitar itu termasuk masyarakat adat, karena semua kita ini secara genetik, secara sejarah, kita semua sebelum menjadi NKRI, kita semua terbagi dari negara kerajaan. Nah, masyarakat adat hukum juga ada karena adanya masyarakat adat. Dari kerajaan tersebut timbullah hukum. Mungkin cukup sekian dari saya bawakan. Kami bangga menjadi tim pro. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pro. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk maju ke podium. Argumentasi pihak oposisi akan saya buka dalam hitungan 3, 2, dan 1. Juri, sebelum masukin ranah argumentasi, mari kita merespon satu-satu apa yang mereka katakan. 1, kita tidak di sini kita tidak menghilangkan konteks adat, tapi juri kita berbicara baik atau buruknya. Jika baik atau buruknya nilai yang diterapkan oleh masyarakat. Jika kamu terus mengharap baik atau buruknya diterapkan oleh masyarakat adat, negara akan kacau karena ada di setiap daerah itu berbeda-beda cara itu. Dan yang kedua, kalau kamu mengatakan kami terlalu sempit akan pengambilan kasus-kasus, di sisi lain kalian akan terlalu sempit dalam pengambilan kasus-kasus kalian. Karena kalian hanya melihat dari satu sisi saja. Di sini dan di mana argumentasi kami saya akan membawakan kasus-kasus yang mereka maksud itu. Dan yang ketiga, ketika misalnya baik dan buruknya ditetapkan oleh masyarakat adat, kamu terlalu sempit dalam berekspresi. Karena kenapa? Karena ketika kamu keluar dari kampung kamu, maka kamu akan terikat dengan budaya-budaya lain. Misalnya, kamu datang kamu orang Jakarta, datang ke Makassar, lalu kamu tidak mengetahui budaya-budaya mereka, maka kamu akan dicap buruk oleh orang-orang masyarakat, bukan? Maka dari itu perlunya hukum di sini. Baik juri, mari kita memasuki ranah argumentasi yang sebagaimana telah dikatakan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua kami, bahwasanya pertama potensi pelanggaran HAM. Mari melihat dalam beberapa kasus-kasus yang kalian katakan kami terlalu sempit dalam pengambilan kasus, tapi di sisi lain kalianlah yang terlalu sempit dalam mengambil kasus-kasus karena kalian hanya memikirkan dari satu sisi saja. Mari melihat dalam beberapa kasus-kasus atau nilai-nilai adat yang diwariskan dari generasi ke generasi, biasa bertentangan dengan standar HAM itu sendiri. Misalnya, adat yang mengisingkan fisik diskriminasi berbasis gender atau perbedaan perlakuan terhadap suku-suku atau golongan tertentu. Misalnya yang bertentangan dengan hukum nasional dan internasional yang melindungi hak asasi setiap yang melindungi hak asasi setiap individu, yang dimana juri ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dewan Juri, mari kita melihat kasus-kasus yang masih diterima dalam beberapa masyarakat seperti adat agama yang tadi dibawakan oleh pembicara pertama kami, tradisi Tionghoa, dan dimana ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang melarang pernikahan di bawah 18 tahun. Lalu, mari kita melihat argumentasi kami yang kedua, di mana kurangnya perlindungan hukum. Juri, ketika penetapan baik dan buruknya sepenuhnya bergantung pada masyarakat adat, maka di sisi kalian akan jauh lebih buruk pada akhirnya. Karena kenapa? Sepenuhnya individu akan merasa teraniaya oleh norma-norma adat mereka karena tidak memiliki jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Misalnya jika seorang
jika seorang anggota masyarakat akan menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, tapi norma adat memperlakukan ini dan membela si pelaku, maka ajaran itu di sisi kalianlah akan jauh lebih buruk pada akhirnya. Sampai kapan kalian akan membela pelaku dalam kekerasan rumah tangga itu karena mempertahankan masyarakat adat? Lalu juri yang ketiga, akan ada terjadi diskriminasi, di mana banyak masyarakat yang menempatkan perempuan dalam posisi yang terendah dibandingkan laki-laki seperti warisan, hak pendidikan misalnya. Maka dari itu, ketika kalian tidak setuju dengan argumentasi saya akan membuka sesi interupsi dalam hitungan 3, 2, dan 1. Kami rasa dia akan berdiri bersama kami di pihak oposisi karena dia tidak menginstruksi, maka saya lanjut. Misalnya di beberapa masyarakat adat yang ada di Indonesia seperti Batak yang hak warisnya hanya diperlakukan kepada laki-laki, sementara perempuan tidak mendapatkan hak yang sama, sehingga ini menciptakan ketidaksetaraan dan keadilan ganda ketika berpatokan terhadap budaya-budaya itu, sehingga di sisi kalianlah akan jauh lebih buruk pada akhirnya. Lalu, mengapa pada akhirnya hukum lebih baik? 3 hal. 1. Kalian catat bahwasanya saya rasa kita hidup di negara yang menganut konsep pemerintah hukum. Artinya apa, juri? Artinya negara kita telah mengatur sedemikian rupa bagaimana hak setiap individu suatu negara dan telah mengatur sedemikian rupa baik dan buruknya suatu hal yang dilakukan. Sehingga kalau kalian akan tetap berdiri di posisi kalian, itu akan jauh rugi, akan jauh lebih buruk pada akhirnya. Dan yang kedua, akan ada standarisasi dan kesetaraan, di mana hukum itu sendiri memberikan standar yang lebih baik, standar yang sama bagi semua warga negara. Tiap individu diharapkan pada norma dan aturan yang sama, yang dimana terdapat dari latar belakang adat mereka. Ini memberikan bahwa tidak akan ada diskriminasi atau ketidakadilan yang berdasarkan nilai-nilai adat yang bisa berbeda. Mari kita lihat contoh kasus. Yang pertama, misalnya di KDRT telah diatur dalam tindakan kriminal dan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dan dalam rumah tangga, sehingga tanpa adanya hukum ini praktik adat yang mungkin mentolerir atau bahkan membenarkan kekerasan terhadap perempuan bisa terus berlangsung tanpa adanya sanksi. Maka dari itu kalian akan lebih buruk pada akhirnya karena kalian tetap mendukung pelaku KDRT ini. Di mana keadilan di sisi kalian. Dan saya tekankan kembali bahwasanya di sini kita tidak menghilangkan konteks adat, tapi juri kita berbicara baik atau buruknya itu bukan ditetapkan oleh masyarakat adat, bukan baik buruknya bukan ditetapkan oleh masyarakat adat. Jika kamu terus mengharap baik buruknya itu tetap diterapkan oleh masyarakat adat, di sisi kamu akan jauh lebih rugi pada akhirnya. Karena kenapa? Negara kita akan kacau, di mana hukum terletak kalau kamu akan tetap berpikir bahwasanya buruk yang nilai yang diterapkan oleh masyarakat itu akan lebih jauh buruk pada akhirnya. Karena kenapa? Negara akan kacau, dan saya tekankan kembali karena ada di setiap negara itu berbeda-beda. Catat itu. Dan 2, kalau kalian mengatakan kami terlalu sempit, bagaimana sedari tadi saya telah membacakan kasus-kasus yang telah saya ambil mulai dari KDRT dan lain sebagainya. Apakah kalian tetap ingin mendukung pelaku KDRT tersebut karena ingin mempertahankan nilai buruknya itu ditetapkan oleh masyarakat adat sendiri? Dan yang ketika misalnya baik dan buruknya itu ditetapkan oleh masyarakat adat, kamu akan terlalu sempit dalam berekspresi. Karena kenapa? Ketika kamu keluar dari kampung kamu sendiri, kamu akan terlihat dengan budaya lain. Misalnya kamu, sekian, terima kasih, saya mau menjadi pihak oposisi. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara balasan oleh list 3 dari tim kontra untuk maju ke podium. Kami ingin menjelaskan ulang bahwa di replay speech tidak ada interupsi yang diinginkan. Baik,
Pidato kemenangan dimulai dalam hitungan 3, 2, dari 1. Sidang Dewan Undangan terhormat, ibarat kata perdebatan, kami untuk tim kontras mulai berdasarkan dengan jelas dan mantap, tetap berlaku promosi perdebatan kita pada kali ini. Sidang Dewan Undangan terhormat, saya membawakan 2 hal. Yang pertama adalah hal-hal yang menjadi bukti kekurangan dari tim pro dan kelebihan dari yang kedua adalah kelebihan dari tim kami. Mari bahas yang pertama, ketika mereka hadir. Pertama Dewan Undangan terhormat, karena mereka tidak jelas, mereka pada akhirnya sangat tidak jelas karakteristik mereka pada akhirnya berdiri mana Dewan Undangan terhormat. Pada akhirnya mereka satu sisi kemudian mereka mengatakan bahwa mereka mendukung masyarakat adat itu, kemudian mereka berkolaborasi dengan hukum-hukum yang ada misalnya Dewan Terhormat. Namun mereka tidak pernah secara eksklusif membatalkan hal itu. Bagaimana pada akhirnya mereka mengatur hukum, ajaran hukum dalam masyarakat itu berjalan dengan baik seimbang dan lain sebagainya. Misalkan seorang masyarakat adat kita diperbolehkan membunuh, bagaimana kita dapat menghukumkannya, mengkorelasikannya dengan hukum yang ada di negara kita misalnya. Mereka tidak pernah eksklusif dalam hal itu Dewan Terhormat. Dan kedua, mereka pada akhirnya miskonsepsi terhadap yang pertama, kedua, dan ketiga, karena pada akhirnya ketika mereka tidak eksplisit mengatakan bahwa mereka tetap berpegang teguh pada hukum, namun mereka akan melibatkan masyarakat dan sebagainya. Namun apa? Mereka tidak pernah menjelaskan bagaimana mereka untuk mengkolaborasikan antara masyarakat hukum dan adat itu misalnya. Tapi Dewan Terhormat pertama, yang mereka taruh adalah penjelasan pertama mereka menyelesaikan waktu 4 menit, penjelasan kedua 1 menit, dan penjelasan ketiga 6 menit. Padahal Dewan Terhormat di antara waktu itu kami menunggu urgensi penting apa pada konteks perdebatan mereka yang pada akhirnya mereka mendukung penuh perdebatan kita pada kali ini. Namun itu justru sangat berarti bagi kami karena pada akhirnya kami akan menentukan instruksi yang pada akhirnya menguji argumentasi kami apakah pada akhirnya kami layak menangkap perdebatan ini atau tidak. Juri mereka mengisi waktu sangat banyak itu sehingga apa yang ingin kami sampaikan tidak ada dengan lebih banyak lagi, dan mereka apa yang mereka sampaikan tidak secara eksplisit membahas adalah argumentasi mereka tidak jelas di sisi mereka di mana mereka berdiri Dewan Terhormat. Notis juri pada akhirnya ada beberapa faktor yang mereka rugikan ketika mereka pada akhirnya berdiri pada proses perdebatan kita pada kali ini. Pertama, aktor perempuan akan dirugikan. B, yang kedua itu adalah perempuan misalnya, aktor perempuan akan dirugikan karena pada akhirnya ketika masyarakat itu cenderung mendominasikan laki-laki misalnya, pada akhirnya kamu akan mengenalkan perempuan sana misalnya yang masih membutuhkan hak perlindungan hukum dari negara kita. Dan ketiga, ini juga akan yang ketiga, ini juga akan memarginalkan orang-orang yang tidak mengetahui ajaran adat di suatu tempat yang mereka kunjungi misalnya mereka berkunjung dari wilayah tertentu ke wilayah tertentu lain, karena mereka pada akhirnya tidak tahu bagaimana pada akhirnya orang-orang adat-adat dari masyarakat tertentu itu, sehingga pada akhirnya apa? Ini pada akhirnya membuat mereka tidak aman misalnya mereka melakukan hal-hal yang sangat sakral dari masyarakat adat itu, maka pada akhirnya mereka dihukum ataupun lain sebagainya, menyiksa dan sebagainya, dan pada akhirnya ini tidak legal karena sudah pada akhirnya baik dan buruk itu dilegalkan dan baik dan buruk itu ditetapkan oleh masyarakat adat. Tapi mari masuk yang kedua, yaitu kelebihan dari tim kami Dewan Terhormat. Pertama, kami lebih berspektif terhadap 3 aktor yang akan dirugikan pada akhirnya ketika baik dan buruknya itu ditetapkan oleh masyarakat adat. Yang pertama, itu adalah anak-anak yang masih di bawah umur, yang pada akhirnya mereka tetap akan dipaksa untuk menikah misalnya Dewan Terhormat, padahal negara kita melarang hal itu. Tapi kedua, kami juga berspektif terhadap perempuan yang ada, di mana pada akhirnya hukum telah mengatur bagaimana kamu sebagai perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki misalnya. Tapi ketiga, kami juga berspektif terhadap orang-orang yang tidak tahu terhadap aturan yang ada di wilayah tertentu misalnya ketika berkunjung dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya apa Dewan Terhormat ini pada akhirnya kami berspektif tadi aktor itu, dan yang kedua Dewan Terhormat kami lebih berspektif bagaimana ketika pada akhirnya kamu baik dan buruk itu dapat masyarakat adat ini tidak akan pernah baik dan tidak akan pernah berjalan dengan baik karena pada akhirnya negara kita akan kacau karena aturan yang ada di masyarakat adat itu berbeda-beda di tiap provinsi misalnya atau wilayah, sehingga pada akhirnya mereka tidak akan pernah bertemu dan kongruen antara adat satu dan adat yang lain, sehingga pada akhirnya negara kita akan menjadi negara yang kacau dan tidak menjadi negara yang demokratis lagi karena pada akhirnya ada perbedaan aturan dari wilayah satu dan wilayah yang lain Dewan Terhormat. Untuk itu terakhir kalinya kami tetap dengan tegas tugas dan tetap melakukan promosi perdebatan kita pada hari ini. Saya bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih kepada pembicara reply speaker dari pihak kontras. Saya persilakan kepada pembicara reply speaker dari pihak pro untuk maju ke podium. Perbataan saya dengan 3, 2, 1. Dewan Juri yang saya hormati, para kolega rekan saya yang menyempatkan diri untuk mengikuti perdebatan kita pada hari ini dan jawaban timur dan moderator yang saya hormati. Saya di sini berdiri sebagai reply speaker akan menyampaikan balasan saya dari pihak pro bahwasanya kami mengulangi sekali lagi dengan tegas dan lugas menyatakan bahwasanya kami sangat tidak menyetujui masuk kita pada kali ini.
Mengapa demikian bahwasanya kami tidak menyetujui promosi kita pada kali ini? Yang pertama, setelah mendengar beberapa respon dari pihak lawan bahwasanya kami menyampingkan yang namanya dasar hukum. Oh, tentu saya tidak. Kami tetap saja mendasari bahwasanya kita negara ini berdasar atas hukum, tetapi tidak menyamping. Tapi kami tetap juga menanamkan yang namanya masyarakat adat. Karena bahwasanya di negara ini yang namanya dasar hukum, kami tetap mendasari dasar hukum, tapi tidak menghilangkan yang namanya aspek masyarakat adat. Dan juga masyarakat adat itu sendiri tidak bisa dibilang yang namanya dia itu fleksibel ya, dari mana dia pasti akan menyelesaikan yang namanya relevansinya dengan yang namanya masa. Mereka pasti akan berubah sering dengan masa. Mereka pasti akan melihat dari segala aspek, baik dari sisi hak asasi dan juga lain sebagainya. Dan juga mereka penjajah yang saya hormati sadar bahwasanya mereka berlogika tidak dapat berlogika dengan baik, bahwasanya berlogika dengan baik. Yang dimana di negara kita sendiri ini hukum masyarakat adat telah diatur sama yang namanya hukum, dan dimana sendiri itu juga hukum itu masyarakat adat itu sendiri tidak menghilangkan yang namanya hukum. Mereka pasti tetap akan yang bersandar dengan yang namanya hukum. Apabila hukum itu sendiri tidak dapat menyelesaikan masalah tersendiri, maka mereka pasti akan beralih yang namanya masyarakat adat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya bangga menjadi pihak pro.